such as water and carbon dioxide. Long-term damage to pipelines can lead to oil spills. Corrosion inhibitors are chemical compounds that are added to a food to reduce the rate of corrosion in materials in contact with the food. Normally, an inhibitor will be injected into the stream of carbon dioxide to reduce corrosion in the steel pipeline. But how does corrosion inhibitors work? This is by forming a vertically treated positive preventing current that comes containing the surfaces. Across the gas and reactions, hydrogen sulfide or oxygen, and corrosion induced by microorganisms. Factors affecting corrosion and corrosion inhibitors. Flow characteristics. The multi-phase flow corrosion occurs on top of the pipeline, also called as common line corrosion (TSC). Cannot be taken either length off directly from the top of the pipeline. Temperature. Carbon dioxide corrosion rate. In the presence of water, corrosion is decreased as the temperature of the fluid bed of pipeline is decreased until corrosion forms. And also pre-corrosion. In the performance are usually prepared after a long period of corrosion scenario. This results in localized corrosion and How can we determine the effectiveness of inhibitors? We can use different measurements like people score or the score forecast, which are operating temperature, shear stress, probability of solids, and predicted corrosion. A high score would mean that the specific chemical corrosion inhibition would be less effective unless higher restrictions used. Taking low, cumulative value score and the effectiveness of the inhibitor. Wow, we have learned so much today. We now know that corrosion is a natural problem of material deterioration that will always exist, and corrosion must be reduced as much as possible by using inhibitors as to not bring great material loss or even production. Let's inhibit corrosion. Okay. Lanjut ya. Jadi dari video tersebut, kira-kira apa yang kalian baik tentang itu Pak? natural gas transmission pipelines are the safest form of transportation in the United States. Selanjutnya, apa fungsi dari ini Pak? Coba, untuk melindungi tadi ya. Ini dari korosi ada suatu pipa atau baja gitu ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Nanti akan kita bahas ya. Bagaimana mekanisme ini ya. Jadi kita lihat sebenarnya ada beberapa perbedaan daripada metode yang pernah kita bahas ya. Kayak coating, terus coating cat biasa gitu. Terus metode bahas tentang manis, maksudnya ya beda-beda ya. Oke. Definisi inhibitor. Ya, kita masuk ke definisi. Jadi inhibitor adalah corrosion inhibitor is a chemical substance when added to a corrosive environment reduce the corrosion rate of metals and alloys. Ya. Maksudnya adalah silakan. Oke, jadi corrosion inhibitor is a chemical substance artinya adalah zat kimia, ya, zat kimia di mana ketika ditambah corrosive environment, ya, ketika ditambah ke lingkungan yang korosif, ya, jadi dia bisa mengurangi laju korosi daripada metal dan
wabah tersebut gitu ya. Nah, umumnya inhibitor ini berasal dari senyawa organik dan anorganik. Nah, yang mengandung gugus-gugus yang mengirimkan elektron bebas seperti nitrit, kromat, fosfat, urea, tanin, dan amina yang bersifat berbahaya bagi tanaman. Intinya gini, kalau di korosi itu ada berapa reaksi? Di korosi ada reaksi apa ini? Oksidasi dan reduksi. Nah, di antara dua reaksi ini akan dihambat sama inhibitor. Ya. Salah satunya saja. Oksidasi dan reduksi. Biasanya kerjanya itu entah dia menutup si lubang-lubang elektron, ya, masuknya lubang elektron masuk ke logam. Yang kedua adalah dia menjadi pelindung, forming field. Cuma nggak sekuat cek ya, gitu ya. Karena dia memang senyawa yang disambungkan ke katalisnya langsung. Jadi tugas utamanya adalah yang pertama itu adalah absorpsi atau sebagai pelindung. Jadi dia mengabsorpsi CFA-nya dan menempel di belajanya dengan menutupi si lubang-lubang yang resikonya adalah terjadi FA-nya akan keluar. Dia menutup. Kenapa? Ya kalau ada lubang-lubang air gitu ya, lubang ini dia nutup gitu, dia nutup gitu. Cuma nggak keseluruhan, dia nutup yang ada celahnya. Nah ini biasanya inhibitor organik. Sedangkan inorganik ya, yang tidak organik itu dia menjadi killer atau sebagai pelindung yang kokoh. Biasanya nanti dia akan ganggu si oksigennya, sehingga nanti muncul FeOH-nya atau oksidanya. Ya beda ya, jadi mekanismenya beda. Kalau yang organik dia menempel di badannya, gitu ya, sehingga yang elektron yang masuk itu tidak bisa. Kalau sedangkan yang organik, yang tidak organik, dia menjadi pelindung, membuat lapisan oksida di atas substratnya, di atas FeI, sehingga FeI tadi nggak bisa kemana-mana, pasif. Nah, ini ada gambarnya. Contohnya adalah ini kalau yang organik jambu hiji. Ini penelitiannya sih Daniel, ya penelitiannya Daniel jambu hiji. Ya. Lalu nanti dibuat serbuk, ya, terus diekstrak, ya, ekstraknya dipakai etanol, terus diuji korosi ya dengan media yang ada. Misalnya kalau itu NaCl ya, jadi si ekstraknya tadi dicampur dengan NaCl. Celupin gitu aja. Kalau jadi celupin gitu ya, ekstrak tadi. Nah, bisa dilihat perbedaan. Yang kiri itu tanpa. Yang kanan adalah yang dengan ini. Ya. Perbedaan jelas ya. Karetnya ya. Yang kiri banyak banget gitu ya, karetnya. Yang kanan masih terjaga. Nah, cara kerjanya ya seperti ini, ya bisa kita lihat yang dulu di inhibitor, FA ya. Caranya dia melindungi, ada yang melindungi, ada yang menutup si lubang, si rongga-rongganya tadi, ya, substratnya tadi. Ya. Oke, lanjut ke inhibitor mekanismenya. Ya. Tadi udah tahu perbedaannya, jelas ya, perbedaan. Kalau yang katolik, anodik, bersan katolik kan sering bahas. Anodik, katolik, ya karena kan salah satunya yang menutup katoliknya kan, ada yang menutup anodiknya. Kalau si inhibitor ini bisa kedua, bisa si anodiknya ditutup, bisa si katoliknya yang ditutup. Maka hasilnya reaksi oksidasinya maupun reduksinya, atau bisa bersamaan. Sebenarnya inhibitor itu lebih ke apa ya? Lebih ke efek jadinya lingkungannya. Karena emang dia menjualnya itu. Gitu ya. Kalau yang lain kan musik segala macam kan reaksi terhadap alamnya kan itu semua ini ya. Kalau ini kan hanya alam. Gitu ya.
Jadi secara kimia ini inhibitor itu diabsorb ya pada permukaan logam, dan dengan inhibitor membentuk lapisan pasif yang sangat tipis dengan kombinasi antara inhibitor dan permukaan logam ya. Inhibitor akan menghasilkan bentuk lapisan oksida yang protektif di permukaan logam. Nah, ini anorganik ya. Jadi yang anorganik itu dia membentuk FeOH ya. Atau dia FeOH. Kalau yang inhibitor yang alami ya. Nah, ini contohnya ya. Inhibitor protection mechanism pakai daun mangga ya. Sebenarnya daun-daunan itu banyak ini apa ya? Kandungannya ya. Kandungannya banyak. Salah satunya adalah produksi dalam tanin. Ternyata tanin bisa menghambat laju proses di daun mangga. Kemarin pas seminarnya juga ini Pak Diko, wah ini saya belajar ekstrak ya. Ternyata ekstrak itu tidak hanya untuk kesehatan, ya. Ternyata bisa juga untuk mengatasi korupsi. Bahkan kemarin itu ada anak SMA gitu ya, saya lihat video ini, dia pakai ekstrak bawang merah, itu bisa mengatasi korupsi. Dia buat video, katanya videonya bagus banget, ternyata buat anak SMA. Inhibitor dengan bawang merah. Daun yang apa yang bisa kalau kita kupas dulu kan, bawang itu kan kita kupas dulu kan. Nah, daun ini kulitnya ini yang dipakai, kulit bekas bawang itu dipakai jadi inhibitor. Cuma tantangannya adalah semakin banyak ekstrak itu semakin bagus gitu kan, atau bisa jadi sedikit jenuh gitu, optimal gitu ya. Nah, tantangannya di situ karena butuh berapa kilo ekstrak. Nah, berarti kan butuh berapa daun aja selembar itu 0, sekian gram ya. Ini butuh sekilo gitu kan, itu butuh berapa daun gitu kan. Nah, ini adalah si daun mangga yang dijadiin ekstrak ya. Itu kalau misalnya taninya bereaksi dengan CH12 sehingga membentuk koper tananes atau biasa disebut dengan senyawa kelat. Nah, ini yang melindungi si baja si kopernya. Ini salah satu contoh ya, kalau lihat ya. Jadi si kopernya itu dilindungi dengan si oksidanya tadi. Oksidanya itu tanin ditambah CH12 jadi koper tananes atau senyawa kelat. Senyawa kelat ini yang melindungi lapisan kopernya di atasnya ya. Nih. Jadi ini kopernya ya. Jadi corrosion